Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Mas Boyamin Saiman, selaku Ketua Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, dan juga Mas Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK, maupun dengan Bapak Yunus Hussein, selaku Ketua PPATK pada periodenya. Dan kita akan langsung saja menyapa Bapak-Bapak sekalian. Selamat sore. Sore, Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya sudah berkenan meluangkan waktu bersama kami untuk berbincang dan juga berdiskusi di Berita Satu Utama. Mungkin pertama saya langsung saja, ini saya ingin ke Mas Yudi. Mas Yudi, pertama-tama ingin saya tanya, karena KPK sampai dengan saat ini Mas Yudi belum menetapkan tersangka di kasus korupsi haji ini karena memang disebutkan masih memburu juru simpannya. Mas Yudi, ini sebetulnya seberapa krusial sih peran dari juru simpan ini? Anda sebagai mantan penyidik KPK melihatnya seperti apa? Ya, di mana-mana juru simpan itu pasti ada di dalam kasus korupsi, Mbak Anissa. Justru saya terkejut ketika KPK ya menyampaikan kepada publik ada juru simpan, bagaimana modusnya, bagaimana cara mengalirkan uang di saat seperti ini. Di saat tersangka belum ada. Artinya mungkin dia sudah menghilangkan barang bukti yang dimiliki dia. Mbak, kalau juru simpan itu ya harusnya kita silent dulu. Ya, kemudian kita geledah rumahnya. Kemudian kita periksa. Ya, supaya dia mau mengakui terkait dengan perbuatannya. Kemudian dia kooperatif dan akhirnya dia akan menyampaikan yang sejujur-jujurnya. Karena dia pasti ya tidak punya catatan. Itu yang pertama. Yang kedua, pasti pasang badan. Seorang juru simpan karakteristiknya adalah orang yang menjadi circle, yang dipercaya karena menyimpan uang. Mbak, penjahat ya hanya mau percaya kepada orang yang jujur terkait dengan keuangan dia. Kan dia tidak mau uangnya dikorup juga. Jadi sebenarnya saya menarik nih, banyak sekali statement-statement KPK yang membuat kita paham konstruksi kasusnya seperti apa sih. Mulai dari proses pembagian kuota, hingga kemudian proses jual beli kuota, ya. Tapi kemudian tersangkanya malah belum ada. Ya terbaru ini terkait dengan ada juru simpan. Lah juru simpannya bisa langsung kabur, bisa ke luar negeri. Karena kan sampai saat ini kita baru tahu hanya ada 3 ya yang dicekal. Bagi saya terlalu prematur lah ya untuk menyampaikan ada juru simpan terkait dengan uang-uang yang didapatkan dari ya jual beli kuota yang sekitar 4.000 sampai 7.000 dolar seperti itu, Mbak. Jadi peran juru simpan ini vital, tetapi terlalu terburu-buru KPK menyampaikan ketika KPK saksi-saksi yang lain pasti saya pikir dalam posisi yang loh ini kok orang-orang yang kita duga adalah pelaku utamanya belum tersangka, jangan-jangan saksi. Sehingga kemudian saksi-saksi ya belum mau ya untuk mengungkap yang sebenarnya, apalagi juru simpan. Saya nggak kebaca saat ini, Mbak, suasana kebatinan juru simpan yang disebutkan tadi oleh KPK itu pasti dia akan coba untuk menghilangkan barang bukti, mungkin kabur dan lain sebagainya, supaya karena dia adalah kunci dari aliran uang kepada orang-orang yang menerimanya. Seperti itu, Mbak Nisa. Jadi artinya memang terlalu prematur begitu ya ketika ini sudah disampaikan lebih dulu kepada publik, karena bisa jadi juru simpannya saat ini sedang menyaksikan, kemudian juga tengah bersiap-siap untuk kemudian bisa menghilangkan barang bukti tersebut. Tapi apakah kemudian dari aktor utamanya sebetulnya dari KPK juga sudah menyimpan kunci tersebut, sudah menyimpan identitasnya, hanya kemudian untuk melengkapi bukti-bukti yang diperlukan, termasuk juga dengan memburu dari juru simpan ini, Mas Yudi? Ya, sebenarnya saya katakan, Mbak, ya bahwa juru simpan ini kan tadi di-spill inisialnya Y gitu ya, tetapi kita belum lihat dari pemeriksaan ya siapa sih sebenarnya juru simpan ini seperti itu. Nah, kalau dalam karakteristik pelaku kejahatan ketika KPK sudah men-spill ya siapa yang namanya juru simpan, pasti pelaku-pelaku kejahatan yang lainnya yang sudah mengetahui bahwa dia pernah menerima uang dari juru simpan, dia pernah
berhubungan dengan juru simpan, ya pasti juga akan bersih-bersih seperti itu. Karena tadi ini kan sekarang saat ini KPK, saya lihat kan sedang fokus ke aliran dana ya dari hasil kasus korupsi kuota haji ini ya, jual belinya. Tapi kemudian ya saya melihat ternyata kan mereka KPK malah lebih banyak gaduh gitu ya. Kalau gaduh ini setelah ada tersangka, ya mungkin ya lebih baik gitu ya. Karena artinya para saksi-saksi yang lain melihat bahwa KPK serius nih, ya ada tersangka. Tapi kalau sekarang kan masih statusnya status quo gitu ya. Semua orang adalah saksi gitu. Walaupun sebenarnya Mbak, di dalam proses penyelidikan itu kan sudah diketahui siapa sih yang akan menjadi calon tersangka. Walaupun kemudian naik ke penyidikan, ternyata tersangkanya belum ada. Tetapi kan di penyidikan yang 1 bulan lebih ini, seharusnya sudah sangat lebih mengkerucut siapakah penyelenggara negara di Kementerian Agama saat itu, ya terkait dengan jual beli kuota ini yang sudah layak ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang cukup. Seperti itu Mbak Nisa. Ya, sebelum saya ke yang lain begitu ya, ke Pak Boyamin maupun ke Pak Yunus, ini artinya penegasan Mas Yudi, artinya sebenarnya kalau juru simpan ini memang sangat lazim begitu ya dalam kasus-kasus korupsi besar seperti yang saat ini tengah ditangani oleh KPK begitu, dari kasus korupsi untuk kuota haji, terutama khususnya adalah ini. Kalau kita lihat mungkin untuk aktornya, siapa sebetulnya kemudian aktor yang menjadi juru kuncinya, apakah memang KPK juga sudah memiliki identitas juga terkait dengan aktor utamanya begitu. Namun tahan dulu Mas Yudi dan Bapak-Bapak sekalian, kita akan mendengarkan dan juga menyimak terlebih dahulu azan maghrib berikut ini dan kita nanti akan lanjutkan dialognya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر أكبر لا إله إلا الله. Ya pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita akan melanjutkan dialog bersama dengan Pak Boyamin Saiman dan juga Mas Yudi maupun dengan Pak Yunus. Kalau begitu selanjutnya saya beralih ke Pak Boyamin. Pak Boyamin, ini kalau kita berbicara terkait dengan juru simpan Pak Boyamin, apakah menurut Anda langkah yang sudah dilakukan oleh KPK begitu terkait dengan kasus korupsi kuota haji 2024 ini sudah begitu tepat dan juga efektif, terutama saat ini fokusnya untuk
menelusuri aliran dana, kemudian juga mencari dari juru simpan ini untuk kemudian bisa membongkar akar asal muasal dari kasus korupsi ini, Pak Boyamin? Ya, sebenarnya kasus ini sangat simpel dan sederhana karena pungli, pungutan liar, jual beli kuota haji, entah dijual, entah dibeli, entah apapun namanya, itu jelas diperjualbelikan. Dan kebetulan ini juga sederhana pembuktiannya, karena tiap jamaah yang nambah 2.500 sampai 7.000, kalau saya 5.000 waktu laporan awal itu disetor rekening ke travel haji pertama. Itu artinya yang memberangkatkan. Dari travel itu, karena dia dapat jatah itu, tambahan itu harus bayar 2.500 sampai 5.000. Ada yang ngambil untung, ada yang enggak. Bahkan ada yang sampai 10.000. Disetorlah ke rekening konsorsium. Nah, habis konsorsium itu, sebagian diambil tunai, sebagian masih disimpan di situ. Bahkan karena rame-rame pansus itu menjadikan tidak berani mencairkan, tersisa 200-an miliar di rekening itu. Sebenarnya apa yang disampaikan KPK itu sudah kepegang semua, hanya soal ini kan kira-kira pemanasan aja untuk menuju penetapan tersangka. Gitu. Jadi ini bahkan bukan hanya juru simpan, ada juga juputor, juru pungut, juru setor. Gitu. Ini kan menambah biar kosakatanya tambah aja juru simpan gitu. Jadi hanya masalahnya memang ini kenapa terlalu lamban untuk menetapkan tersangkanya, itu aja. Itu apakah nunggu momen karena ada kemarin reshuffle atau apa, ini nampaknya KPK hanya nunggu momen aja, bahwa KPK ingin berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat dengan Kejaksaan Agung. Kalau Kejaksaan Agung menteri, ya kira-kira KPK juga akan menyasar menteri, kira-kira gitu. Apakah Menteri Agama Yakut? Ya belum tentu juga, nanti kita lihat gitu. Tapi kalau gambarannya semua sudah jelas kok, gambar, apalagi PPATK kan juga sudah diundang untuk meng-cross-check-kan uang-uang itu. Karena di golongan eselon 3 aja seperti sudah saya laporkan itu tersimpan uang-uang yang tidak layak untuk sesuai profilnya. Ada yang 2 miliar, ada yang 5 miliar, ada yang 10 miliar, itu sebagai tabungan loh. Itu. Dan itu hampir bersamaan dengan penyelenggaraan haji 2024 dapatnya setelah itu dan sebagainya. Jadi ada penukaran dolar ke rupiah, rupiah ke dolar, itu masif lah waktu-waktu itu. Dan ini kan hanya kuota yang kebetulan di Indonesia. Padahal haji itu kan sebenarnya dari tahun ke tahun. Saya sejak tahun 2006 mengajukan gugatan segala macam. Dulu itu sudah ada pungli di tingkat makan atau catering, terus penginapan, terus juga transportasi itu sudah ada. Bahkan misalnya saya sebutkan 2024 itu diduga untuk transport 2 real, untuk makanan 3 real per jamaah, terus 200 real untuk penginapan. Tapi kan susah karena ini di sana, di Arab Saudi lah. Ini kebetulan aja pembagian kuota ini di Indonesia dan itu gampang melacaknya. Jadi ini hanya soal waktu aja untuk menetapkan tersangka, tapi ya jangan lama-lama gitu loh. Karena minggu depan, kan hampir tiap minggu ini saya menambah-nambah aja. Mulai surat keputusan menteri yang 2024 yang salah, terus baru kemudian yang contoh 2023, terus istri dan pakai furoda tapi pakai fasilitas negara, terus pembantu dan tukang pijat ikut dengan fasilitas pembimbing haji. Minggu depan mulai akan saya laporkan dugaan orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari uang-uang ini. Bisa ada yang jadi tambak, ada yang jadi musik studio, ada restoran, ada rumah, dan disimpan untuk pilkada, untuk pileg gitu. Jadi ini banyak hal yang sebenarnya bisa dilacak dan tinggal mengumumkan aja itu Nusa. Masih. Oke, penegasan Pak Boyamin artinya memang tahapan ataupun langkah yang sudah dilakukan oleh KPK begitu saat ini KPK sudah berada di jalur yang benar dan juga efektif begitu ya, atau masih ada ruang-ruang mungkin yang belum tersentuh oleh KPK, hal tersebut memang tidak ada begitu ya, semuanya ini sebetulnya sudah tersentuh oleh KPK begitu, tinggal menunggu waktunya saja untuk melakukan penetapan terhadap tersangka. Iya, sudah tersentuh semua, hanya melengkapi aja, misalnya kayak kemarin lewat Ustadz Basalamah itu kan ada dugaan karena di pansus DPR maka pejabat-pejabat yang ketakutan itu malah mengembalikan. Nah, Ustadz Basalamah itu kan kemudian diminta mengembalikan karena memang bukan haknya dia lah. Dia terlanjur bingung juga, nampung ini apa, ini udah terlanjur dari orang-orang seakan-akan dikembalikan lagi ke dia, kira-kira gitu seperti digambarkan Ustadz Khalid Basalamah itu. Jadi ini
tinggal menyempurnakan beberapa hal aja lah. Kemarin PPATK sudah, terus kemudian kalau perhitungan kerugian negara tidak perlu karena ini pungutan liar, sudah ketahuan berapa-berapa. Travel umroh saya yang langganan saya itu 5.000. Kenapa saya ngomong 5.000? Karena saya tanya, waktu itu saya ditawari juga tahun 2004 untuk Haji Plus itu. Dan saya tanya berapa tambahnya 5.000. Tapi saya tidak berangkat karena pada tahun 2023 saya sudah berangkat haji reguler. Udahlah itu haknya orang, masa nggak antri saya. Karena saya juga mendaftar Haji Plus itu, habis itu daftar itu antrian saya 6 tahun, 7 tahun. Jadi rasanya itu pasti cara-cara yang nggak benar gitu. Tapi sebenarnya saya bisa ikut aja untuk membuktikan hal yang tidak benar. Nah, ada rekening travel yang besar, yang sudah populer itu mungutnya 7.000 sampai 5.000 gitu. Yang 2.500 itu sisa-sisa kecil-kecil aja yang kemudian bagiannya yang seakan-akan biar adil lah dikasih 17, 15 jamaah. Tapi yang lain-lain di atas ratusan itu, bahkan ada yang 500 jamaah ada juga gitu. Jadi ini menurut saya tinggal aja mengkodifikasi lah istilahnya, yang berserakan sudah ketahuan, caranya sudah ketahuan, terus kemudian bahkan kemarin pun saya laporkan juga KPK, Menteri Agama dapat penugasan sebagai pengawas dan dapat honor harian. Yang menurut saya itu double anggaran, double job. Sisi lain juga tidak boleh sebenarnya jadi pengawas karena di Undang-Undang Haji itu disebutkan pasal 27 ayat 2, saya hafal banget itu, bahwa pengawas internal itu harus APIP, aparatur pemerintah pengawas internal gitu, internal pengawas itu, APIP atau inspektorat gitu. Jadi itu pun kemarin oleh juru bicaranya Pak Yakut dikatakan, dia katanya boleh ya, berarti kan tidak dibantah itu, memang ada double job, ada double anggaran gitu. Masih. Oke, baik. Ini kalau disampaikan oleh Pak Boyamin sangat sederhana, kita akan melengkapi juga begitu ya dengan informasi dari Pak Yunus Hussein. Pak Yunus, kalau kita berbicara terkait dengan juru simpan ini, sebetulnya kenapa sih Pak Yunus kok bisa begitu ya pelaku juru simpan ini bisa kemudian leluasa, pelaku bisa leluasa untuk memakai juru simpan untuk kemudian memindahkan uangnya? Bukankah Pak Yunus kalau di PPATK ini kan wajib juga laporan transaksi bank, ataupun kemudian ini yang menampung juga wajib untuk melaporkan adanya laporan transaksi yang mencurigakan? Ini sebetulnya sudah bisa lebih dahulu terdeteksi kah oleh PPATK, Pak Yunus? Jadi juru simpan ini dia bukan pelaku utama dari tindak pidana korupsi ini. Dia ketiga yang membantu. Dalam bahasa money laundering dia disebut disebut dengan gatekeeper atau yang cuci uang itu tapi bukan dia yang korupsi. Yang korupsi lah itu pejabat-pejabat itu ya. Itu yang pertama ya. Jadi kalau korupsi yang jumlahnya besar seperti ini pasti ada cuci uangnya karena jumlahnya terlalu besar. Kalau dia makan sendiri muntah dia ya. Kalau korupsi yang karena kemiskinan, needy corruption, nah, boleh dibilang sampai nggak ada cuci uang. Tapi kalau ini greedy corruption, korupsi karena keserakahan, pasti ada cuci uang, yaitu upaya untuk menyembunyikan, menyamakan asal-usul harta yang berasal dari pidana. Salah satu caranya melalui juru simpan tadi, sebagai gatekeeper atau sebagai professional money launderer ya. Dia bisa terkena pasal 4 juga walaupun dia tidak akun tipikor. Kalau pelaku utama bisa kena tipikor dan TPPU. Dan dari transaksi-transaksi yang bersangkutan yang ada di bank ya, pelaku juga bisa ketahuan dari mana dan kemana itu uang ya. Dan selama uang itu sudah berubah bentuknya dari asli hasil kejahatan, hasil korupsi, udah dipindahkan dari satu orang ke orang lain, itu udah termasuk perbuatan menyembunyikan, menyamakan asal-usul harta yang berasal dari pidana. Jadi udah termasuk cuci uang itu. Sehingga dakwaannya kalau menurut saya jangan hanya korupsi ya. Karena korupsinya ini terlalu besar, nggak mungkin dia telan sendiri. Dia pasti ada sembunyikan dan samarkan dengan berbagai perbuatan. Itulah yang namanya cuci uang. Salah satu caranya dengan menggunakan professional money launderer atau gatekeeper yang kita sebut penyimpan uang itu. Itulah dia orangnya. Nah ini perlu dicari karena dia tahu dari mana uang itu berasal ya. Dan nanti dia mau bawa kemana. Itu penting sekali. Kalau tanpa kehadiran si juru simpan ini, itu tidak akan lengkap ungkapan kasus ini. Nah memang di Indonesia itu kalau ada kuota, ada perizinan, itu pasti ada korupsi. Bisa ingat kuota impor daging sapi, misalnya. Pasti kuota-kuota itu ada korupsi, izin-izin begitu. Dan kalau korupsinya besar, bukan korupsi kecil, bukan needy corruption, pasti ada sembunyi, samarkan hasil kejahatannya, itu yang namanya cuci uang. Dan di sini dia melalui para uang
itu disimpan melalui penyimpan dana tadi itu. Oke, Ya harus baik. pakai cuci uang, jangan hanya korupsi saja. Kalau sudah ada 2 bukti permulaan yang cukup, 2 saja alat bukti, udah bisa ada tersangka, nggak Iya. usah terlalu lama nunggu. Ya. Oke. Terima kasih. Artinya memang terkait dengan kasus kuota haji tahun 2024 ini juga sebetulnya polanya sama dengan begitu ya dengan pola cuci uang di sektor-sektor lainnya, begitu ya Pak Yunus? Ya, cuci uang itu umumnya modus-modusnya sudah ketahuan walaupun terus berkembang ya. Tapi intinya adalah kalau dia mengubah bentuk hasil korupsi tadi ya, dia memindahkan hasil korupsi dari satu orang ke orang lain kepada tadi yang menyimpan tadi yang kita sebut gatekeeper atau professional money launderer, itu udah cuci uang sebenarnya. Jadi nggak perlu ragu, pasti disembunyikan di asal usulnya. Dia tidak akan habis makan uang 1 triliun itu, nggak akan habis itu. Ya. Oke, baik. Lantas siapa sebetulnya begitu ya? Untuk kemudian juga mengapa KPK juga masih belum menetapkan tersangka dari kasus ini? Untuk menjawab siapa aktornya, Mas Yudi, saya ingin analisa Anda juga sebagai ex-penyidik begitu ya. Sebetulnya kalau untuk aktor kuncinya, apakah menurut Anda sebetulnya KPK juga sudah sangat memiliki bukti yang cukup kuat, begitu ya, tinggal menunggu waktu saja sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Boyamin begitu, dan kasus ini sebetulnya juga sangat sederhana, Mas Yudi? Ya Mbak, seperti tadi saya sampaikan bahwa kasus ini kan dimulai dari penyelidikan. Di dalam kasus penyelidikan itu salah satunya kita juga sudah mendiskusikan siapa yang nanti akan menjadi calon tersangka. Sehingga konstruksi kasusnya termasuk pertanyaan-pertanyaan kepada calon saksi, yang kemudian juga pengumpulan bukti-bukti pasti sudah mengarah. Kemudian ya ketika kita ada gelar perkara, ya nanti kita di dalam PowerPoint itu nanti akan kita sampaikan siapa yang menjadi calon tersangka berdasarkan ya penyelidikan yang kemudian berhasil kita lakukan. Namun kan kemudian ternyata KPK di dalam kasus ini memang sangat menarik. KPK menggunakan sprindik umum di mana kasus yang naik ke penyidikan, namun nama tersangkanya belum ada. Tetapi oke lah KPK menggunakan seperti itu. Namun tadi saya katakan bahwa KPK kan ketika melakukan proses penyidikan ini kan tidak mulai dari nol. Sudah ada konstruksi di dalam penyelidikan, sehingga seharusnya ketika mereka sudah banyak melakukan tindakan-tindakan penyidikan, misalnya melakukan pencekalan, melakukan penggeledahan, memeriksa saksi, ya termasuk juga ada uang, aset-aset, ya rumah ataupun yang lain yang mereka sita ya terkait dengan kasus ini. Saya pikir itu sudah sangat banyak sekali. Bahkan saya mengatakan ini adalah banjir banjir alat bukti gitu ya. Tetapi mengapa kemudian KPK masih gamang, masih belum berani? Apakah memang sekedar momentum gitu ya? Kalau menunggu momentum, ini kan tentu sangat berbahaya sekali ya, karena KPK kan seharusnya berbasis kepada alat bukti, berbasis pada penegakan hukum. Sekarang saja saya melihat dan saya tentu mengkritik ya ke KPK yang terlalu banyak menyampaikan kepada publik ya spill-spill terkait dengan kasus ini. Bagi saya aja yang orang awam saja gitu ya, ketika kemudian melihat bagaimana konstruksi perkara yang disampaikan oleh KPK, termasuk tadi ada juru simpan, termasuk juga tadi dari Ustadz Khalid Basalamah ya menyampaikan di podcast ya, saya pikir perkara yang sangat sederhana ini begitu lama gitu. Baik. Ya. Ini berarti ada sesuatu, apalagi Mbak yang paling penting KPK kan juga menggunakan pasal 2 dan pasal 3 terkait dengan kerugian keuangan negara. Saya sepakat dengan Bang Boyamin. Kenapa kemudian tidak menggunakan pasal adanya jual beli suap menyuap gitu kan dalam kasus ini, malah meribetkan diri seperti itu. Oke, baik. Baik, kalau begitu tentu kita publik juga menaruh harapan besar begitu ya pada KPK untuk kemudian agar bisa segera cepat begitu untuk menelusuri aliran dananya, kemudian juga memastikan siapapun begitu ya yang menjadi juru simpan maupun dari aktor utama dari kasus korupsi kuota haji tahun 2024 ini. Bapak-bapak sekalian, terima kasih banyak atas pandangannya dan juga informasinya karena waktu